Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari semua nikmat-nikmat tersebut, nikmat yang paling besar adalah nikmat kita dijadikannya sebagai muslim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, pada pagi ini di Ustadz Menjawab kita akan membicarakan berkaitan bagaimana sikap kita seandainya kita melihat guru kita bersalah. Jadi tema kita adalah bila guru bersalah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwa guru adalah seorang manusia yang sangat mulia. Yang kemuliaan guru ini disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Adabus Syafi'i. Dijelaskan ucapan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata beliau, "Akhi lan tanala al-ilma illa bisittatin. Sa'umbika an majmu'iha bibayanin. Zaka'in wa hirsin wa istibarin wa bulghatin. Wa irsyadi ustadz wa tuli zaman." Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Yang pertama adalah kecerdasan. Yang kedua adalah kemauan yang kuat. Yang ketiga adalah istibar, kesabaran. Kemudian bekal. Kemudian berikutnya adalah irsyadid ustadz, dibimbing oleh seorang ustadz. Dan yang terakhir adalah tulis zaman, waktunya lama. Jadi petunjuk guru adalah bagian dari cara kita mendapatkan ilmu. Maka sudah pasti kita akan berusaha untuk mencari guru saat kita ingin mendapatkan ilmu. Dan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah telah menyebutkan bagaimana cara kita memilih guru. Beliau menyebutkan dalam ungkapan beliau, "Wa amma ikhtiyarul ustadz fayambaghi ay yakhtaral a'lam wal awra wal asan kama ikhtara Abu Hanifah hina idin Hamad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammul wa tafakkur." Jadi kata beliau, adapun memilih guru, maka sepatutnya memilih guru yang paling berilmu, yang paling wara', dan yang tua usianya, yang lebih senior daripada orang yang menuntut ilmu itu. Kama ikhtara Abu Hanifah hina idin Hamad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammul wa tafakkur. Sebagaimana dahulu Abu Hanifah memilih Hamad bin Abi Sulaiman sebagai guru setelah beliau meneliti dan berfikir. Jadi para pemirsa ACTV Allah muliakan, sudah pasti kita harus memilih guru. Kita tidak akan berguru kepada sembarangan orang. Nah, apabila misalnya setelah kita menemukan guru yang benar dan telah mengajari ilmu-ilmu kepada kita, seandainya guru kita ini bersalah diantaranya misalnya kalau yang disampaikannya ada yang menyelisihi Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW, maka sikap kita sebagai murid adalah tentu saja akan memberitahu kepada guru kita. Tidak boleh diam, ya. Tidak boleh kemudian beranggapan bahwa guru telah sempurna, telah mengetahui segala-galanya. Tapi seharusnya adalah kita memberitahukan guru kita yang bersalah tersebut. Kita misalnya bisa melihat dari sejarah yang pernah diceritakan oleh seorang ulama tafsir yang sangat populer. Beliau bernama Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Saat beliau menyebutkan tentang sebuah firman Allah, ya, di dalam tafsir beliau ini, yaitu tafsir ayat yang ke-32 dari surah Al-Baqarah, beliau menyebutkan
satu kisah yang dialami oleh seorang murid belajar kepada seorang guru. Dan si murid ini menemukan gurunya suatu hari salah mengucapkan hadis. Redaksi hadis yang disampaikan gurunya ini ternyata keliru. Maka muridnya ini kemudian langsung membetulkan. Ini boleh, para pemirsa boleh melihat di jilid pertama dari kitab Al-Jami' Ahkamil Quran ini, halaman 241. Jadi di sini disebutkan, ya, saya bacakan redaksinya. Wa dzakara Abu Muhammad Qasim bin Asbagh qala lamma rahaltu ila al-masyriq nazaltu al-Qayrawan fa akhadtu ala Bakr bin Hammad hadits Musaddad. Kata Abu Muhammad Qasim bin Asbagh, ketika saya mengadakan rihlah, mengadakan perjalanan ke timur, ke bagian timur, ya. Lalu saya singgah di Qayrawan. Lalu saya menuntut ilmu pada seorang ahli ilmu yang bernama Bakar bin Hammad. Hadits Musaddad. Yang dipelajari dari guru hadis ini adalah sebuah hadis diriwayatkan oleh Musaddad. Thumma rahaltu ila Baghdad wa laqitu an-nas. Lalu saya mengadakan perjalanan lagi ke Baghdad. Ya, tadi ke timur, kemudian datang lagi ke Baghdad. Dan saya menemui banyak ulama-ulama di Baghdad tersebut. Ya. Falamman saraftu u'tu ilaihi litamami hadithi Musaddad. Maka ketika saya telah selesai dari perjalanan saya ke Baghdad tersebut, lalu saya kembali kepada guru saya yang pertama tadi, yaitu yang bernama Bakar bin Hammad, untuk membacakan hadis Musaddad. Faqara'tu alaihi fihi yawman hadithan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qadima alaihi qaumun min Mudar min Mushtabin Nimar. Lalu saya membacakan satu hadis riwayat Musaddad tersebut, ya. Yang bunyi hadis tersebut adalah bahwa annahu qadima alaihi qaumun min Mudar min Mushtabin Nimar. Telah datang kepada Nabi SAW satu kaum dari Mudar, dari Mushtabin Nimar. Nah, ini bunyi hadisnya Nimar dengan nun, ya. Jadi hurufnya adalah huruf nun, Nimar, ya. Faqala, lalu guru saya yang bernama Bakar bin Hammad itu berkata, innama huwa mujtabith thimar. Sesungguhnya bacaan yang benar itu adalah mujtabith thimar, yaitu huruf tha, ya, bukan nun, ya. Faqultu, lalu muridnya berkata, saya katakan kepada guru saya, innama huwa mujtabin nimar. Sesungguhnya yang benar itu adalah Mushtabin Nimar dengan nun, bukan dengan tha. Nah, jadi dia berbeda pendapat dengan gurunya. Gurunya mengatakan thimar, muridnya mengatakan nimar. Lalu muridnya berkata lagi, hakadha qara'tuhu ala kulli man qara'tuhu alaihi bil Andalus wal Iraq. Demikianlah saya membacakan seperti ini pada setiap orang yang saya bacakan hadis kepadanya di Andalus dan di Irak. Nah, jadi setiap ahli hadis yang ditemui oleh muridnya di Irak, maka dia bacakan hadis dengan bunyi seperti ini, yaitu dengan nimar, bukan dengan thimar. Faqala li, lalu guru saya itu berkata, bidukhulikal Iraq tu'ariduna wa tafkharu alaina. Apakah karena engkau telah masuk ke kota Irak, lalu engkau kemudian ingin membantah kami dan ingin berbangga-bangga ilmumu pada kami? Tsumma qala li, kemudian guru saya itu berkata, qum bina ila dzalika syekh li syaikhin kana fil masjid fa inna lahu bimithli hadza ilma. Lalu gurunya itu berkata, ya, yang bernama Bakar bin Hammad, dia berkata kepada muridnya yang berbeda pendapat tadi, apa katanya? Mari kita bertanya kepada syekh di masjid tersebut, ya. Syekh itu memiliki ilmu seperti ini. Faqumna ilaihi fasa'alnahu an dzalik. Lalu kami pun kemudian pergi menuju kepada syekh tersebut dan kami bertanya tentang hal tersebut kepada syekh itu. Faqala, lalu
Syekh itu berkata, innama huwa mustabin nimar kama qulta. Sesungguhnya yang benar itu adalah mustabin nimar sebagaimana ucapanmu. Nah, jadi ketika muridnya ya melapor kepada syekh yang ada di masjid tersebut bagaimana bacaan hadis yang benar, maka syekh itu berkata yang benar itu adalah mustabin nimar seperti engkau baca. Jadi bukan seperti yang dibaca oleh gurumu, ya. Nah, para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, jadi jelas dari kisah yang kita bacakan ini menunjukkan bahwa apabila kita melihat ada kesalahan-kesalahan pada guru kita, maka kita sudah pasti harus memberitahukan kepada guru kita. Jangan sampai kesalahan itu kemudian terus disampaikan oleh guru kita kepada murid-murid yang lain, yang buat agama ini tidak lagi murni sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi para pemirsa ACTV Allah muliakan, kita tidak boleh bersikap berlebihan kepada guru kita, ya. Bahwa meskipun guru kita itu memiliki keutamaan, dan keutamaan ini tidak bisa dicapai oleh seorang murid manapun. Seorang guru memiliki keutamaan yang tidak akan pernah bisa dicapai keutamaan itu dari murid manapun. Tapi bagaimanapun, apabila ada guru kita yang keliru, kita harus memberitahu. Jadi ada satu ungkapan ya yang sering disampaikan oleh para asatidz ya, guru-guru kita, yaitu al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan itu ada pada yang memulai meskipun yang melanjutkan lebih baik. Nah, jadi apabila ada seseorang yang memulai sesuatu perbuatan, lalu perbuatan itu dilanjutkan oleh orang lain, maka perbuatan yang dilakukan pertama sekali itu lebih utama daripada orang yang melanjutkan. Ya. Jadi al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan itu ada pada orang yang memulai meskipun orang yang melanjutkan lebih baik. Jadi meskipun muridnya bisa lebih punya ilmu yang banyak, wawasan yang luas ya, tapi tetap saja keutamaan ada pada gurunya, tidak pada muridnya. Nah, begitu para pemirsa ACTV yang Allah muliakan. Jadi kita tidak akan bisa mencapai keutamaan dari guru kita. Namun demikian, apabila misalnya guru kita keliru, guru kita salah, maka kita harus memberitahu. Para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, apabila kita melihat bagaimana cara ulama-ulama dahulu mengajari murid mereka, ya, maka kita akan nampak bahwa mereka mengajarkan murid mereka dengan sungguh-sungguh. Ya. Ini bisa kita lihat dari kitab ini, kitab Ta'alimul Muta'allim Tariqat Ta'allum oleh Syekh Az-Zarnuji. Jadi dalam syarahan kitab, ya, dalam yang disyarah oleh Muhammad Ismail, ya, Muhammad Ibrahim bin Ismail, Syekh Ibrahim bin Ismail. Nah, dalam syarahan itu dijelaskan ya ungkapan dari Imam Abu Hanifah ya. Di sini dikatakan bahwasanya ya, kuntu thabitan 'inda ustadzi Hamad bin Abi Sulaiman wa ma taraktu suhbatahu abada. Fasirtu nabitan wa namiyan kama yanmun nabat hinan fahinan hatta balagtu ila hadhihi al-martabah wa hiya martabatul ijtihad. Jadi kata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, ya, ketika beliau belajar pada guru beliau yang bernama Hamad bin Abi Sulaiman, saya tetap belajar pada guru saya yang bernama Hamad bin Abi Sulaiman, dan saya tidak pernah meninggalkan belajar kepada beliau selama-lamanya. Maka saya kemudian menjadi tumbuh berkembang sebagaimana tumbuh berkembangnya tanam-tanaman, hainan fahainan, ya, sesaat demi sesaat, ya, sehingga saya sampai kepada derajat ini, sampai kepada tingkatan ini, wahia martabatul ijtihad, yaitu tingkatan ijtihad. Nah, beliau menjadi mujtahid karena beliau belajar begitu sungguh-sungguh kepada guru beliau yang bernama Hamad bin Abi Sulaiman, dan Hamad bin Abu Sulaiman pun mengajari muridnya dengan sungguh-sungguh. Dan beliau mengumpamakan di sini cara gurunya mengajari beliau adalah sebagaimana tanaman, ya. Jadi terus
cara beliau diajarkan sedikit demi sedikit sampai kemudian bagaikan tanaman yang tumbuh sedikit kemudian dia menjadi besar dan berbuah dan seterusnya. Begitu juga halnya dengan Imam Abu Hanifah yang diajari oleh gurunya ini, ya. Sedikit demi sedikit ilmu yang diterima oleh beliau sehingga akhirnya beliau menjadi seorang mujtahid, ya. Orang yang paling pakar dalam ilmu fiqih. Nah, para pemirsa acara Allah muliakan, jadi tentu saja kita tidak akan pernah bisa menyamai keutamaan guru-guru kita. Guru-guru kita adalah levelnya sangat-sangat tinggi, melebihi tingkatan kita. Ya. Tapi apapun ceritanya, apabila misalnya guru kita bersalah, kewajiban kita harus memberitahu. Tidak boleh kita diamkan, karena membuat nanti kesalahan itu akan disampaikannya kepada murid-murid yang lain, dan itu bisa jadi kesalahan beberapa generasi. Ya. Guru yang pertama keliru, dari kekeliruan itu disampaikan kepada generasi murid-muridnya, lalu generasi muridnya menyampaikan lebih ke generasi murid-muridnya lagi. Nah, akhirnya tidak ada lagi dibedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, jadi penting sekali ya kita menyadari bahwa sesungguhnya pengetahuan guru kita yang luar biasa ya tidak membuat kita kemudian menjadi berlebihan sikap kita terhadap guru kita. Apalagi misalnya kita menerima satu doktrin yang berbahaya, misalnya disebutkan dalam doktrin tersebut, al-muridu baina yaday syaikhihi kal mayyit baina yaday mughsilih. Murid di hadapan gurunya bagaikan mayat di hadapan orang yang memandikannya. Nah, dia tidak bisa berkutik. Murid itu pasif. Apa yang disampaikan guru kemudian diterima begitu saja, tidak akan pernah diteliti selama-lamanya. Nah, itu ekstrim seperti itu ya. Dan Rasulullah tidak mengajari kita bersikap seperti itu. Nah, para pemirsa ACTV Allah muliakan, baik kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.